Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah per malam hari ini kita berpindah ke kitab yang baru. Masih sebenarnya membahas profil Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun bukan lewat kisah per kisah, bukan. Akan tetapi kita akan lebih jauh mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat karakter beliau, lewat bentukan fisik beliau, lewat attitude dan perilaku beliau. Ya, jadi bukan apa? Dengan kisah per kisah. Meskipun ketika kita menjelaskan hadis ini nanti ada kisah-kisah yang harus kita ceritakan untuk melengkapi konteks hadis tersebut. Nah, kita nggak langsung masuk ke pembahasan per bab, ya, nggak langsung bab 1, bab 2. Kita muqaddimah dulu dari kitab ini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita kenal profil beliau, kita belajar tentang beliau, dan apa faedahnya, begitu ya. Sebab di antara motivasi kita semangat mengerjakan sesuatu ketika kita telah faham apa manfaat dari sesuatu tersebut, ya kan? Orang rajin sholat tahajud, ada ibu-ibu rajin sholat duha, ya. Kenapa dia semangat? Nah, ada faedah-faedah atau fadilah dari sholat tersebut, makanya dia semangat. Kenapa laki-laki semangat berangkat ke masjid, ya, mengerjakan sholat wajib? Karena dia tahu faedah dan keutamaannya. Kenapa kita hadir di majelis ilmu untuk belajar agama? Karena kita tahu faedahnya. Ya, demikian pula tentang mengenal karakter, akhlak dan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah-faedahnya yang menunjukkan betapa Nabi kita ini makhluk yang sempurna. Dan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meliputi dua hal sekaligus. Sempurna secara penampilan, sempurna secara perbuatan. Ya, saya ulangi, kesempurnaan Nabi kita sebagai makhluk itu meliputi dua hal sekaligus. Pertama, kesempurnaan secara fisik, yang kedua kesempurnaan secara perbuatan. Ada orang yang mungkin secara fisik dia elok, tapi secara perbuatan tak elok. Ada pula orang-orang yang secara perbuatan, secara amal, attitude, akhlak itu mengagumkan, tapi mohon maaf nih, secara fisik agak kurang. Ya, kalaupun ada seseorang yang akhlaknya bagus, kemudian fisiknya juga bagus, pasti kebagusan fisiknya ini diperselisihkan. Dalam arti, tidak semua orang mengatakan dia ganteng, tidak semua orang mengatakan dia cantik. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kebagusan fisik beliau disepakati oleh setiap orang yang berjumpa dengannya, baik kawan-kawan beliau sendiri ataupun musuh-musuh beliau. Kalau kita kan misalnya gini, waktu SMA dulu lah, ada teman wanita kita yang cakep gitu lah. Lalu kita tanya ke teman kita, kamu kenal nggak dengan itu? Kenal. Emang kenapa? Cakep banget ya. Hah? Kok gitu cakep sih? Menurut gue sih B aja gitu loh, biasa aja. Nah, nggak sepakat gitu loh. Meskipun mungkin setengah sekolah mengatakan dia cantik, tapi tetap ada 1-2 orang yang mengatakan dia tidak cantik. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebagusan fisik beliau, kesempurnaan fisik beliau dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ittifaq, disepakati oleh setiap orang. Ya, baik sahabat-sahabat beliau, baik musuh-musuh beliau.
siapapun yang pernah bertemu beliau. Demikian pula dengan akhlak. Ya, akhlak, perilaku, adab beliau diakui keistimewaannya oleh kawan maupun lawan. Sepakat. Sebab anggaplah kita ada orang yang cakep, cantik, profilnya secara badan bagus, secara wajah bagus, akhlaknya bagus. Namun bisa jadi menurut A akhlaknya memang tepat, tapi menurut si B masih kurang. Adapun Nabi kita perfect, ya, nilainya 100 dari dua sisi sekaligus. Secara tampilan juga bagus, secara perbuatan juga bagus. Nah, karena kebagusan Nabi kita dari dua sisi sekaligus ini, sehingga patut dan wajar, bahkan wajib bagi kita untuk lebih dalam mengenal profil beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah kita lakukan dari kajian-kajian kita selama 6 tahun ke belakang ini tentang sirah. Nah, sekarang kita konsennya ke fisik dan perbuatan. Namun sebelum itu, di kitab ini dijelaskan apa faedah yang sangat besar yang bisa kita petik ketika kita mempelajari karakter, akhlak, profil, adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah pertama, i'lamu, ketahuilah wahai kaum muslimin, yajibu alaina ayyu'mina billah, ayyu'mina bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, wajib bagi setiap muslim. Untuk mobil, untuk suruh keluar dulu ya. Ada pengumuman sejenak untuk pemilik mobil plat nomor H 1060MH, sepertinya Toyota Avanza putih ini. Saya ulangi, pemilik mobil Toyota Avanza putih plat nomor H 1060MH untuk memindahkan mobil sejenak agar bisa keluar mobil yang di belakang yang mungkin ini. Khalas ya. Baik, yang pertama, anna yajibu alaina ay yu'minu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beriman kepada Nabi termasuk satu di antara 6 rukun iman. Akan tetapi tidak mungkin seseorang mencapai puncak keimanan kepada Nabi kalau tidak mengenal Nabi. Ya, tidak akan mungkin seseorang itu mencapai puncak keimanan yang benar. Saya ulangi, mencapai puncak keimanan yang benar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak mengenal Nabi. Sedangkan sudah mengenal Nabi saja, dia belum tentu beriman. Contohnya siapa? Abu Jahal, betul ya? Contohnya siapa lagi? Abu Lahab. Ini paman Nabi, bahkan rumahnya bertetangga dengan Nabi ya. Tapi coba lihat, dialah, kata Nabi, seburuk-buruk tetangga. Bayangkan itu, seburuk-buruk tetangga adalah Abu Lahab, kata Nabi. Karena pernah Abu Lahab melemparkan kotoran onta ke panci masaknya Khadijah. Karena orang dulu dapur tuh nggak tertutup, terbuka. Seburuk-buruk tetangga. Padahal Abu Lahab kenal banget dengan Nabi, ponaan dewe, ya kan? Tetangga, keponakan, bahkan Suwaibah, budaknya Abu Lahab, Suwaibah itu pernah menyusui Nabi waktu kecil. Tapi apakah kemudian Abu Lahab beriman kepada Nabi? Tidak, padahal kenal. Sing kenal baik, yang kenal aja gak beriman kepada Nabi.
apalagi yang sama sekali nggak mau mengenal. Apalagi seseorang yang mengakui dirinya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagaimana kata pepatah Arab, tahu pepatah Arab? Ada pepatah Arab berbunyi begini, kullu yad'in waslan bil laila. Setiap cowok ngaku-ngaku punya hubungan dengan si Laila. Karena si Laila ini termasuk wanita cantik di masa itu, di kalangan orang-orang Arab. Biasanya wanita, kalau dia adalah wanita paling cantik, pasti setiap cowok tuh ngaku-ngaku pernah apa? Ya, pernah deket. Kamu rumahnya di mana? Di kampung sana. Oh, yang satu kampung dengan si Laila. Iya, loh kok panjenengan kenal? Mantan saya. Nah, pepatah Arab tuh begitu. Setiap laki-laki, kullu, semuanya, yad'in waslan bil Laila, mengaku-ngaku punya hubungan dengan si Laila. Walakin, akan tetapi si Laila berkata, aku nggak kenal mereka. Aku nggak kenal mereka sama sekali. Sama dengan kita, setiap kita ngaku-ngaku cinta Allah, setiap kita ngaku-ngaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak penting. Yang paling penting adalah apakah Allah dan Nabi-Nya mencintai kita. Semua orang bisa aja ngaku, saya cinta Allah. Masalahnya Allah cinta engkau tidak. Saya cinta Rasulullah. Buktinya apa? Nih jaket saya Ahbabul Mustafa. Nih jaket saya pecinta Nabi. Ya kalau cuma ngaku semua orang bisa. Masalahnya cinta kita bersambut tidak. Kan itu yang jadi masalah. Jangan-jangan cinta kita bertepuk sebelah dengkul, tidak bersambut cinta kita oleh Nabi SAW. Nah ini yang bahaya. Maka faedah pertama kali yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari profil Nabi dari fisik beliau, akhlak, attitude, perilaku beliau, semakin kita mengenal beliau, dan semakin kita mengenal beliau, semakin besar rasa cinta kita kepada beliau. Semakin besar rasa cinta kita kepada beliau, semakin kuat keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini apa namanya? Faedah yang pertama, ya. Tentang hal ini Abu Bakar As-Siddiq menempati peringkat pertama di kalangan laki-laki yang cintanya paling besar kepada Nabi. Sebab Abu Bakar sudah berteman dengan Nabi sejak sebelum diangkat beliau menjadi seorang Nabi. Kenal betul, kenal baik, kenal dekat. Makanya Abu Bakar begitu mencintai Nabi. Kenapa para sahabat begitu mencintai Nabi? Karena mereka mengenal betul masa kecil Nabi, masa remaja Nabi, masa pernikahan Nabi, masa beliau telah resmi menjadi seorang Nabi dan Rasul. Wajar kalau kemudian kecintaan para sahabat kepada Nabi berada di titik tertinggi. Kemudian faedah yang kedua, dengan kita belajar profil Nabi, yakni cinta kepada Nabi harus didahulukan daripada cinta kepada selain beliau, bahkan kepada orang tua, kepada anak, kepada keluarga. Kecintaan kepada Nabi harus berada di prioritas yang paling tinggi. Pernah dikisahkan Umar bin Khattab, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh aku mencintai dirimu,
melebihi kecintaanku kepada istriku, kepada orang tuaku, kepada anak-anakku, kecuali dari diriku sendiri. Ini penuturan jujur seorang Umar ketika dia baru masuk Islam. Wajarlah ya kan, baru masuk Islam. Sebab sebelumnya Umar ini memusuhi Nabi. Lalu dia masuk Islam. Nah, di awal-awal Umar masuk Islam, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku mencintai dirimu melebihi kecintaanku dibandingkan kecintaanku kepada anak istriku, kepada orang tuaku dan kepada keluargaku seluruhnya, kecuali dibandingkan dengan diriku sendiri." Artinya aku lebih mencintai diriku sendiri dibandingkan engkau wahai Umar, dibandingkan engkau wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak sempurna iman kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai. Miwaladihi, melebihi kecintaan dia kepada anaknya. Wa walidihi, dibandingkan kecintaan dia kepada orang tuanya. Wan nasi ajma'i, dan dibandingkan seluruh manusia termasuk dirinya sendiri. Inilah sebab mengapa ada orang Badui pernah turun gunung, dan ini unik ya. Di dalam sejarah kehidupan Nabi SAW, tidaklah ada orang Badui yang turun gunung pasti bikin kasus, pasti. Dan tidaklah mereka bikin kasus pasti turun ayat atau keluar sabda Nabi. Makanya Anas bin Malik itu, dia kalau dah lama Arab Badui itu nggak turun gunung, Anas kangen. Kenapa? Bukan kangen bikin masalahnya, kangen dengan ilmu baru. Sebab kalau orang Badui turun bikin perkara baru, keluar ilmu baru. Ini bikin rindu Anas bin Malik. Suatu ketika, suatu hari ada seorang Arab Badui datang ke majelis Nabi. Waktu itu Nabi sedang mengajarkan para sahabat, sedang asik mengajar. Tiba-tiba Badui ini menyela, nggak pakai izin, nggak pakai tandang iling-iling, langsung nyerobot duduk. Kemudian langsung bertanya, dan bertanyanya nggak sopan. Ya Muhammad, coba nih, wes ujuk-ujuk teka, datang tiba-tiba, terus menyela pembicaraan Nabi. Dua, terus yang ketiga, dia bertanya dengan satu pertanyaan paling tabu. Dan yang keempat, dia bertanya tidak menyebut nama Rasulullah, tapi ya Muhammad. Cobalah. Ya Muhammad, kata dia, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ini kan pertanyaan paling tabu, ini pertanyaan yang paling tidak boleh ditanyakan. Kapan hari kiamat? Maka waktu itu para sahabat yang berada di sekitar Nabi masing-masing sudah menggulung lengan bajunya. Ini orang datang tiba-tiba, main serobot, duduk, kemudian menyebut ya Muhammad, terus bertanyanya kapan kiamat. Dia mengumpulkan 4 perkara sekaligus. Maka para sahabat langsung gulung lengan, Arab dikeproi. Nabi kata, terang. Jangan dipedulikan orang, maksudnya jangan terpancing emosi. Wajar, ini orang Badui lah. Lalu Nabi melanjutkan pembahasan. Dia nyeletuk lagi. Dikiranya Nabi nggak dengar. Nah, kedua kali dia bertanya, suaranya dikencengin. Ya Muhammad, mata sah. Hei Muhammad, kapan kiamat? Nabi bilang kepada sahabat, jangan marah kalian, jangan marah. Nabi lanjutkan sampai yang ketiga kali. Nabi cuek, karena ini pertanyaan nggak boleh gitu kan. Nabi berharap dia kemudian anteng. Maksudnya begini, dia kan orang dewasa, artinya tahu dengan, harusnya faham dengan sikap Nabi yang sengaja tidak menjawab kalau ini adalah pertanyaan yang nggak boleh ditanyakan. Ternyata orang ini nggak mudeng.
Yang dia kira Nabi sengaja cuek kepada dia karena nggak mau menjawab pertanyaan, nggak peduli karena mungkin dia orang miskin atau apapun. Padahal bukan itu. Nabi nggak jawab karena ini pertanyaan ini tidak boleh ditanyakan. Maksud Nabi biar dia anteng wae gitu loh. Ternyata dia mutung. Dia keluar dari majelis bermuka masam, ngambek. Lalu para sahabat bilang kepada Rasulullah, orang tadi malah keloyor pergi, kayaknya nggak seneng. Oh iya, panggil sini. Lalu orang ini pun dipanggil, diajak duduk di dekat Nabi, persis di depan Nabi. Sini, duduk sini. Madza tas'al? Tadi kau tanya apa? Dia ulangi, ya Muhammad, mata sa'ah. Wahai Muhammad, kapan hari kiamat? Nabi diam sejenak. Lalu Nabi balik bertanya kepada dia, madza tazadu? Apa modal dan persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Kira-kira mana yang lebih penting ya mas kalian? Mengetahui kapan hari kiamat atau mempersiapkan bekal hari kiamat? Ya kan? Lebih urgent mempersiapkan bekal di hari kiamat daripada sibuk mengira-ngira kapan hari kiamat. Oh, tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Ya, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Akhirnya capek sendiri. Hendaknya kita capek itu beramal untuk akhirat, bukan ngira-ngira kapan akhirat terjadi. Makanya Nabi balik tanya, madza tazadu? Apa modalmu? Apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Nabi tidak berkata kepada orang ini, "Hush, pertanyaan kau yang ngono ento." Tabu, tidak. Nabi tidak ingin memutus komunikasi. Ini orang kan orang jahil, orang tidak tahu. Maka Nabi pancing dengan pertanyaan berikutnya, modalmu apa? Nah, lihat jawaban dia nih, luar biasa. Wahai Rasulullah, la usalli illa ma ujibali. Aku tidak sholat kecuali apa yang diwajibkan untukku, yaitu sholat 5 waktu. Berarti dia nggak pernah sholat sunnah. Ngono kok takon kiamat kapan? Modal wis cetek kok ngono kok. Para sahabat tersenyum. Ini orang nanya kapan kiamat, sholat yang wajib tak kepriwek. Lalu dia berkata, la asumu illa ma ujibali. Aku pun tidak berpuasa kecuali apa yang diwajibkan. Berarti Ramadan tak. Wala usaddiqu illa ma ujibali. Dan aku tidak pula bersedekah kecuali yang wajib, yaitu zakat fitrah. Dah, salatnya cuman salat wajib, puasanya cuman puasa yang wajib, sedekahnya cuman yang wajib, yaitu zakat fitrah. Walakin, kata dia, akan tetapi wahai Rasulullah, inni uhibbuka, sungguh aku begitu mencintaimu, melebihi kecintaanku kepada anak istriku, bahkan diriku sendiri. Ini kata dia. Apa deh alasan dia? Modal dia? Aku mencintai dirimu wahai Rasulullah, melebihi kecintaanku kepada anak istri, bahkan diriku sendiri. Nah, mendengar jawaban Arab Badui ini, apa kata Nabi? Ini kalimat singkat tapi benar-benar menentukan masa depan kita, Bapak Ibu sekalian. Jawaban Nabi singkat, cuman 4 kosakata, tapi yang 4 kosakata ini menentukan nasib kita di akhirat, di surga atau di neraka. Apa jawab Nabi? Anta ma'a man ahbabta. 4 kosakata. Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan Allah tempatkan di hari kiamat bersama dengan orang yang paling engkau
cintai. Di hari kiamat engkau akan Allah satukan tempatnya, dikumpulkan bersama orang yang paling kau cintai. Orang ini pun gembira, alhamdulillah aku mencintaimu wahai Rasulullah. Dia pulang riang gembira. Coba nih, dia datang bikin kisruh, dia pulang membawa kegembiraan. Maka Anas bin Malik yang menjadi perawi hadis ini, apa kata Anas? Wallahi, demi Allah, yaumaini, 2 hari. Ada 2 hari yang mana aku bingung mana hari yang terbaik untukku. Yang pertama, hari ketika Nabi tiba di Madinah hijrah, dan aku oleh ibuku dihadiahkan kepada Nabi SAW untuk berkhidmat di rumah beliau. Atau ketika Nabi berkata, engkau bersama orang yang kau cintai. Ini lihat Anas bin Malik. Aku tidak tahu mana hari yang lebih bahagia di antara 2 hari ini. Yang pertama, hari di mana Rasulullah SAW tiba dari Mekah, kemudian masuk ke kota Madinah. Lalu ibuku mensedekahkan diriku kepada Rasulullah SAW untuk jadi pembantu beliau di rumah beliau, sehingga aku meneguk langsung ilmu dari beliau, melihat jalannya beliau, melihat makannya beliau, melihat tidurnya beliau, semua aku lihat. Atau yang kedua, ketika Nabi berkata, engkau di hari kiamat akan Allah letakkan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka sungguh demi Allah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, meskipun amalku sangat jauh dibandingkan amalnya Abu Bakar dan Umar. Inilah pengaruh cinta, the power of love. Maka sejatinya ketika kita belajar profil Nabi, itu untuk menumbuhkan kecintaan kita di puncak tertinggi kepada Rasulullah SAW. Agar apa? Agar kita ditempatkan di tempat yang sama dengan beliau. Ya. Tapi kira-kira kalau modalnya cuma cinta aja, mudah atau gampang? Hah? Mudah atau gampang? Sama saja ya. Mudah atau sulit? Sulitlah. Karena yang namanya cinta butuh pembuktian dan pengorbanan. Betul? Bu, suami ibu sering bilang cinta sama ibu? Udah jarang. Tat dulu ya waktu mantan anyar ya. Sekarang bilang terima kasih aja udah jarang ya. Ketika seorang laki-laki mencintai seorang wanita, maka tidak cukup hanya dengan kata-kata ilopeyo. Dia harus buktikan dengan upaya, pengorbanan, pembuktian. Ayah yang cinta dengan anaknya, suami yang cinta dengan istrinya, dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk menafkahi mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, mendidik mereka. Karena yang nama cinta butuh apa? Pembuktian. Cinta butuh pengorbanan. Cintanya sih gampang. Kan cuma bilang aku cinta Nabi, gampang. Tapi kalau ada orang ngaku cinta Nabi, nggak pernah mau semangat belajar sirah nabawiyah, nggak mau belajar profil Nabi, tapi kalau belajar profil pemain sepak bola senang, sampai apa nomor punggungnya, asal negaranya, posisi terbaiknya, bahkan istri si pemain sepak bola pun diapal. Lah nggak ngapa? Arana napa edahe kuwi lah. Enggak ditanya sama malaikat di alam barzakh. Pertanyaan 3, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Enggak ditanya siapa pemain idolamu. Makanya kita heran. Ada yang katanya ngaku Islam tapi lebih hafal nama artis, bahkan makanan favorit si artis, hobinya si artis, bahkan mantan si artis apal.
Lah giliran ditanya siapa nama istri Nabi yang ketiga, hah? Gak tahu dia. Siapa nama anak laki-laki Nabi? Gak tahu juga. Siapa nama anak perempuan Nabi? Gak hafal juga. Lah gimana katanya cinta? Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, dengan kita belajar profil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alhamdulillah, maka kita akan memiliki role model terbaik untuk dijadikan contoh teladan. Bapak Ibu sekalian, saya dapati remaja-remaja sekarang kehilangan figur teladan. Bahkan itu sudah dimulai sejak anak-anak. Anak-anak hingga remaja di zaman ini kehilangan figur teladan. Kalaupun mereka memiliki figur teladan, yang mereka ambil sebagai teladan ini orang-orang fasik, para pelaku maksiat yang menjadi idola mereka. Lihat ciwi-ciwi kita itu, lihat wanita-wanita remaja kita, profil picture-nya artis kroya. Wallpaper HP-nya juga artis kroya. Tempelan-tempelan di kamarnya itu poster-poster artis kroya yang wajahnya dilapisi kerak lilin, bibirnya merah merona, tidak ada jantannya sama sekali. Itu jadi idola mereka. Bahkan emak-emak gak kalah error. Iya. Dalam sesi kajian problematika rumah tangga ketika saya mengisi, ada 30 faktor penyebab rusaknya rumah tangga. Salah satunya adalah ketika istri terlalu sering melihat artis. Lalu dia bandingkan si artis idolanya dengan suaminya. Lihat artis idolanya, Masya Allah. Lihat suaminya, innalillah. Lihat artis yang cakep-cakep, anugerah. Lihat suaminya, musibah ya Allah. Bayangkan ya, emak-emak loh yang sudah menikah, sudah punya suami, apalagi yang remaja. Ngerinya lagi, emak-emak yang sudah punya suami ini, ketika ada poster-poster konser di mana itu artis, mereka kasih komen di bawah. Tahu komen-komen mereka? Aku rela tidur sama dia. Gak apa-apa diceraikan suamiku asal aku bisa tidur sama dia. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan ini, kira-kira 5 tahun ke depan generasi kita mau kayak apa? Remajanya rusak begitu, emak-emaknya rusak begitu. Kehilangan sosok teladan. Gak usahlah tinggi-tinggi sosok Nabi kita SAW.
Yang simple. Remaja sekarang kalau disuruh setor 10 nama pahlawan, bisa nggak? Coba. 10 nama pahlawan. Nah, anak-anak kecil coba. Siapa nama 10 pahlawan? Nggak tahu. Sekalinya jawab, saya. Siapa pahlawan yang menurutmu pahlawan? Naruto. Pahlawan desa Konoha. Allah ya Rabb. Dulu sahabat-sahabat Nabi begitu luar biasa mereka mengidolai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di titik Abdullah ibnu Umar itu menduplikasi semua yang dikerjakan Nabi kecuali pada perkara-perkara yang khusus Nabi. Iya, nggak boleh kayak istri lebih dari 4, itu khusus Nabi ya. Tapi selain perkara itu dikerjakan semua. Bahkan setelah Nabi wafat, pohon kurma di belakang Masjid Nabawi, tempat Nabi istirahat qailulah, istirahat siang, Nabi wafat itu ditempati oleh Abdullah ibnu Umar. Lalu Abdullah ibnu Umar membentuk posisi tidur persis plek bagaimana dulu Nabi tidur siang. Masya Allah. Jamnya, waktunya dia pasin, posisi badannya dia pasin, posisi lengannya dia pasin, bahkan bangunnya kemudian kira-kira berapa lama dia pasin. Kenapa? Begitu mengidolai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya Nabi teladan terbaik, uswatun hasanah. Ya. Maka ini kita belajar supaya apa? Kita punya teladan. Anak gadis, anak remaja perempuan, akhwat-akhwat yang belum menikah. Nah, kriteria suami dia ya yang mengikuti Rasulullah, begitu loh. Jadi dia nggak mau memilih calon suami yang jauh dari sunnah Nabi. Demikian pula seorang ayah, ketika dia ingin menjadi ayah yang figur yang dibanggakan oleh anak dan istrinya, figur ideal, dia mencontoh Nabi. Bagaimana Nabi sebagai seorang ayah, bagaimana Nabi menjadi seorang suami. Dan itu semua tidak akan kita dapati kecuali kita belajar profil Nabi dari kitab ini. How to be a great father, how to be a great husband, bagaimana menjadi ayah yang hebat, bagaimana menjadi suami yang hebat. Karena Allah berfirman, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wah, ini ayat hafalah semua insyaallah. Ya, sungguh telah ada pada diri Nabi teladan yang baik ya. Yang keempat, kenapa kita belajar profil Nabi dan apa faedah yang kita petik? Karena Allah bersumpah di Al-Quran bahwa Nabi adalah makhluk yang paling sempurna dan agung. Ini faedah yang keempat. Allah sendiri yang bersumpah di Al-Quran bahwa Muhammad adalah makhluk yang sempurna dan agung. Pak, Bu, kalau kita dipuji oleh seorang pejabat kedudukan tinggi, senang tak? Nama kita disebut ketika pejabat ini diwawancarai media. Pak, dari mana tuh inspirasi untuk melakukan gerakan seperti ini sehingga kebersihan, kemudian keteraturan dan ekonomi masyarakat di sini jadi naik meroket gitu ya. Oh, saya terinspirasi dari Pak itu. Loh, siapa Pak itu? Inilah fotonya, saya pernah foto sama beliau. Nah, nama kita disebut oleh pejabat tinggi negara. Itu kan suatu kebanggaan.
Padahal yang memuji kita hanyalah makhluk yang masih punya dosa, betul? Sekarang yang muji itu Allah. Maka ini tentu bangga tertinggi. Dan Allah Azza wa Jalla telah memuji Nabi kita lewat firman-Nya di surah Al-Qalam ayat yang pertama sampai yang keempat. Apa kata Allah? Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskan oleh pena. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, sungguh dengan karunia Rabbmu engkau Muhammad bukanlah orang gila. Wa innaka la ajran ghaira mamnun, dan engkau pasti mendapat pahala yang besar tak pernah putus. Kenapa coba? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa Nabi kita mendapat pahala yang besar dan gak pernah putus? Berapa jumlah umat Nabi? Ada yang tahu? Sangat banyak. Belum lagi yang masa depannya lagi sampai hari kiamat, yang mana mereka semua berislam, bertauhid, beribadah itu lewat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat syiar Islam yang beliau bawa, maka pahala beliau mengalir terus. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, ini dalilnya. Sungguh engkau Muhammad benar-benar makhluk yang berbudi pekerti paling mulia. Lihat kehormatan tertinggi ketika Allah yang maha tinggi yang memuji. Puncak kemuliaan ketika zat yang maha mulia Al-Karim memuji seseorang. Dan Allah Azza wa Jalla memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah pernah ditanya, "Ya ummahatul mu'minin, ma khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi?" Wahai ummul mukminin, akhlak Nabi di rumah itu kayak gimana tah? Apa katanya Aisyah? Ia berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu mengikuti Al-Quran. Semua yang ada di Al-Quran telah Nabi lakukan, menunjukkan akhlak beliau berada di titik tertinggi. Ya. Kemudian yang kelima, hikmah yang kelima kita belajar profil beliau, yakni karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah dan para malaikatnya juga bersolawat. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan penghargaan dari Allah untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kalau Allah dan malaikatnya bersolawat, apalagi kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Sebakhil-bakhilnya orang adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau bersolawat. Ya, tapi dengan catatan ya, ketika kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah solawat tersebut solawat yang gimana? Yang sesuai dengan ajaran beliau, ya sesuai dengan tuntunan beliau, ya, dan nggak perlu dimodifikasi, nggak perlu dikasih musik-musik, nggak usah, ya, apalagi sampai menari, berjoget. Nah, ini sudah menyelisihi sunnah Nabi, ya. Wallahu taala
a'lam bis-shawab. Inilah diantara yang bisa kita bahas pada malam hari ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.